Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di perkuliahan perencanaan dan perancangan produk. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini sudah terlihat di dalam slide ya. Untuk judulnya adalah peranan kreativitas dalam perancangan produk. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal kuliah perancangan produk dulu ya, bahwa kreativitas itu punya peranan yang sangat penting dalam aktivitas perancangan produk. Nah, bagaimana sih di sini kita itu bisa dapat kreativitas itu? Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita masuk ke slide pertama untuk pertemuan ketiga ini. Jadi, menurut Utterback tahun 1971, Utterback ya, proses inovasi dalam suatu perusahaan itu terdiri dari 3 fase ya. Fase pertama itu adalah pembuatan ide, fase kedua itu adalah pemecahan masalah, dan fase ketiga itu adalah implementasi. Nah, kita soroti di 3 fase ini adalah pada fase 1 dan fase 2. Itu dua-duanya membutuhkan yang namanya invention. Invention itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya penemuan ya, atau ya pemunculan ide baru begitu. Nah, nggak hanya ide tentang model atau bentuk atau apa, tapi lebih dari itu di poin kedua, invention untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, terus di situ kita lihat bahwa invention itu butuh yang namanya kreasi, gitu. Butuh yang namanya kreasi dan butuh yang namanya pengembangan ide baru. Jadi kalau misalnya kita bilang sebuah ide lama itu sebagai invention, atau itu model lama cuman kita aplikasikan lagi sekarang, itu berarti bukan invention ya. Karena invention itu berarti sesuatu yang sebelumnya nggak ada kemudian menjadi ada, itu namanya invention. Nah, kreasi atau adanya pengembangan ide yang baru itu bisa muncul kalau ada yang namanya kreativitas. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya kreatif itu apa gitu ya? Apakah kreatif itu bawaan sejak lahir gitu, atau sudah secara apa ya, gen orang tuanya itu sudah gen orang tua yang kreatif, jadi anak-anaknya ikut kreatif atau bagaimana? Nah, di situ dijelaskan bahwa kreatif itu adalah kemampuan berpikir bersosiasi. Maksudnya gimana? Yaitu kemampuan untuk menggabungkan satu fenomena dengan fenomena lain yang ada gitu. Jadi orang yang kreatif itu sebenarnya adalah orang yang bisa menggabungkan banyak fenomena menjadi sesuatu yang bisa memecahkan masalah gitu. Nah, kita lihat lebih detail lagi di dalam grafik yang di bawah ya. Apa sih bedanya antara kreativitas sama inovasi gitu kan? Selama ini kita mengenal dalam teknik industri kan inovasi ya, berinovasi itu berarti berkreativitas gitu. Padahal ternyata dua kata itu punya makna yang berbeda gitu. Kalau kita lihat kreativitas itu hasilnya adalah ide baru, tapi idenya itu masih abstrak gitu. Jadi belum pasti bisa teraplikasikan atau belum pasti itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya ada ide baru, ada gagasan baru gitu, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kreativitas ini yang kemudian digunakan untuk inovasi. Nah, inovasi itu hasilnya adalah realisasi dari ide baru itu yang sifatnya real. Jadi sebenarnya kita lihat di sebelah kiri, creativity itu adalah combining previously unconnected ideas, informations, and elements to make something new. Jadi dia mengkombinasikan ide-ide yang tidak terkoneksi sebelumnya, informasi-informasi, elemen-elemen, unsur-unsur yang sebelumnya itu nggak nyambung, itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi dia mengkombinasikan aja kreativitas itu. Jadi kalau misalnya saya nih ya disuruh bikin mainan anak gitu ya, mainan anak yang lucu misalnya.
yang ada di imajinasi saya mungkin ya, kreativitas itu pokoknya mainan anak itu yang kalau kita pencet gitu ya, dia bisa mengeluarkan suara seperti apa yang kita pikirkan, misalnya kayak gitu. Kita mikir kambing gitu, nanti ketika kita pencet keluarnya kambing gitu ya, bisa membaca pikiran, intinya begitu. Kemudian apalagi yang ada di pikiran saya, elemen lain, misalnya bentuknya itu berupa hewan misalnya, atau warnanya itu warna-warna pink, warna-warna kuning misalnya gitu. Nah itu kreativitas itu sesuatu yang unconnected, belum nyambung, nanti akan menjadi apa. Nah tapi innovation itu the process of turning new ideas into practically reality. Nah kalau sudah masuk inovasi, itu semua yang tidak terkoneksi tadi, semua yang masih abstrak itu tadi kemudian di convert ya menjadi ide baru yang bisa diwujudkan secara nyata gitu. Jadi bisa difabrikasi, kalau misalnya kita teknik industri ya, bisa diwujudkan menjadi satu produk yang itu bisa dijual di pasaran. Nah itu ya kira-kira bedanya kreatif sama inovasi. Jadi kalau teknik industri kemana ya, seharusnya ke inovasi gitu ya. Tapi inovasi itu tidak bisa muncul kalau kita tidak punya creativity. Jadi intinya ya creativity dan innovation itu sama-sama saling mendukung. Oke, nah terus bagaimana sih seseorang itu bisa mengalami proses kreatif gitu? Kenapa seseorang itu ada yang kreatif, ada yang punya banyak ide, tapi ada juga yang idenya tuh nggak ada sama sekali atau mungkin sangat sedikit gitu ya. Nah di sini ada proses yang tergambar di dalam panah-panah ini ya. Jadi kita lihat bahwa yang pertama muncul itu adalah anasir. Anasir itu apa? Anasir itu adalah sesuatu ya, kalau diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia itu sesuatu atau fenomena lah ya, sesuatu fenomena yang bisa ditangkap oleh manusia, yang dimana fenomena ini kemudian memberikan informasi bagi manusia gitu. Nah makanya kreativitas itu kan berawal dari informasi ya. Informasi itu separuh berasal dari lingkungan, separuhnya lagi ada di dalam diri manusia. Jadi orang yang kreatif itu selain karena di dalam dirinya dia ada bibit untuk berkembang kreativitasnya, itu juga pengaruh dari lingkungan. Jadi dari fenomena-fenomena yang dia lihat, dari banyaknya hal yang dia lihat dan dia amati, itu menentukan seberapa besar kreativitasnya. Nah, selain fenomena tadi ya, di sini juga dijelaskan adanya stres karena masalah tertentu. Nah, biasanya orang yang kreatif itu adalah orang yang biasa mengalami masalah gitu, karena banyak boundariesnya, banyak batasan-batasan yang dia alami sehingga dia banyak sekali benturan-benturan sehingga membuat dia punya banyak masalah untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah karena ada banyak masalah inilah kemudian dia berpikir akhirnya di dalam, nanti kita akan jelaskan di alur selanjutnya. Intinya di sini ada fenomena, kemudian ada masalah yang dirasakan oleh manusia. Inilah sumber informasi. Nah, jadi informasi itu ada eksternal, ada internal ya. Nah, ketika manusia itu melihat sebuah fenomena, kemudian manusia itu menghadapi sebuah masalah, biasanya manusia itu kemudian akan lama-lama karena yang namanya masalah ya, pasti dilupakan lah ya. Alah udahlah dilupain aja ini masalah gitu, nggak ada solusi gitu kan ya. Nggak ada solusi, misalnya apa ya, misalnya saya lagi masak ya, aduh wajahnya lengket misalnya gitu ya, aduh males banget, masalah kan, masaknya jadi nggak enak, nggak nyaman, mau goreng juga udah tinggalin aja gitu kan, tinggalin, kemudian berlalulah itu sampai kemudian manusia itu bertemu pada masalah yang sama gitu. Nah disitulah bedanya orang yang kreatif sama orang yang dalam dirinya tidak muncul potensi kreativitas. Jadi kalau orang kreatif itu ketika dia menemukan masalah yang sama, yang seperti yang dia tinggalkan dulu, maka di kesempatan kedua ini dia mulai memikirkan sesuatu di bawah alam sadarnya untuk gimana caranya sih dia nggak
nggak mengalami masalah ini lagi di hari-harinya nanti gitu, intinya seperti itu. Nah, maka di sini ada proses inkubasi di bawah sadar gitu ya. Inkubasi di bawah sadar itu berarti setelah tadi ya melupakan masalah, kemudian menemukan masalah yang sama, akhirnya dia berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian di sini keluarlah gagasan ya, keluar gagasan, ada ide-ide baru gimana ya caranya supaya masalah saya ini selesai gitu. Nah, disitulah letak kreativitas seseorang gitu ya. Kreativitas itu berarti kan sesuatu yang sesuatu yang tidak pernah, sesuatu yang baru ya, yang sebelumnya itu belum pernah ada. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya adalah pancinya lengket, solusinya ya udah beli panci aja lah, panci kan mahal gitu ya, anti lengket ya, berarti itu kan bukan sesuatu yang kreatif ya, bukan inovasi gitu. Nah, mungkin ada solusi lain yang itu baru, yang nggak mahal tapi tetap menyelesaikan masalah apa gitu. Nah, di sini maka akan keluar banyak gagasan ya. Aku harus bagaimana, saya harus melakukan apa gitu. Nah, ini nanti ada proses elaborasi berbagai gagasan, kemudian dengan lingkungannya juga yang akhirnya melahirkan realisasi. Nah, di sini kita lihat ada kemampuan individu mengartikulasikan iluminasi. Jadi iluminasi itu apa? Iluminasi itu adalah cara penyelesaian masalah yang merupakan gagasan awal. Jadi kalau sudah keluar gagasan, kemudian si manusia itu merasa hanya berhenti pada gagasan, maka itu kan berarti tidak sampai pada tahap realisasi. Nah, itu berarti bukan proses kreatif. Proses kreatif adalah ketika keluar gagasan, kemudian individu itu mampu mengartikulasikan, mampu menerjemahkan gagasan itu ke dalam bentuk realnya. Ya, itulah kemudian yang kita anggap sebagai proses kreatif. Jadi, proses kreatif dari seorang individu itu dilatar belakangi oleh ini ya, dua, yaitu pengalaman yang tadi ya meliputi fenomena-fenomena yang dia lihat, terus masalah-masalah yang dirasakan, dan persepsi. Nah, persepsi itu ada di dalam diri seseorang sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu menganggap sebuah fenomena itu. Ada yang melihat fenomena A itu sebagai sesuatu yang biasa, tapi orang kreatif mungkin melihat sebuah fenomena itu sebagai sesuatu yang imajinatif sekali gitu. Kalau misalnya dibuat produk yang seperti ini mungkin keren gitu. Nah, itu persepsi. Jadi latar belakang kreatif itu ada dua. Nah, dua hal ini dipengaruhi oleh unsur-unsur atau norma yang ada di lingkungannya gitu ya. Kira-kira proses kreatif dalam diri manusia itu seperti itu. Nah, kita adalah orang yang seperti apa? Kalau kita mau melatih diri kita menjadi orang yang kreatif, berarti kita harus sering melihat fenomena-fenomena sekeliling kita dengan lebih sensitif gitu ya. Jangan dianggap angin lalu, tapi coba diambil apa-apa sih yang unik, apa-apa yang aneh gitu, supaya bisa menjadi informasi yang berguna di kemudian hari. Oke, nah selanjutnya kita bicarakan tentang ada loh hambatan dalam proses kreatif. Jadi kreativitas itu ada penghambatnya ya. Di sini disebut ada barrier budaya, hambatan budaya, dan barrier emosional atau hambatan emosional. Kalau barrier budaya itu berhubungan dengan ya budaya ya. Jadi kayak misalnya tradisi-tradisi tertentu yang membuat sebuah produk itu tidak akan mungkin berkembang. Kayak misal contohnya di daerah keraton gitu ya, itu kan pasti seninya, budayanya kental sekali dengan budaya Jawa ya. Nggak mungkin kan kita ubah pakaian orang-orang keraton tuh dengan pakaian yang nggak pakai jarik gitu, yang lebih longgar gitu, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Terus kayak misal apalagi peralatan-peralatannya ya, peralatan makan, peralatan minum, dan sebagainya itu susah sekali karena itu sudah bagian dari budaya yang akan sulit untuk diubah. Nah, karena sulitnya berubah ini ya yang akan menjadi hambatan atau barrier dari proses kreatif. Karena sejatinya tuh proses kreatif itu akan mudah
terlaksana jika lingkungan kita itu mendukung terhadap adanya perubahan. Tapi kalau susah dirubah itu ya berarti itu menjadi penghambat bagi kreativitas. Nah, terus yang kedua apa? Barrier emosional. Contoh barrier emosional itu misalnya jika seseorang mengalami trauma begitu ya, atau terobsesi dengan sesuatu begitu. Nah, misalnya trauma ya, kalau udah trauma, misalnya ada tuh anak ya, seorang anak teman gitu trauma sama lem gitu, wah itu bahaya lah. Jadi dia nggak bisa pegang lem gitu karena bentuknya yang seperti itu. Nah itu padahal kalau misalnya kita mau bikin karya seni aja apa ya, pasti kan butuh lem gitu ya, dan itu akan sulit bagi seseorang yang punya trauma-trauma tertentu gitu untuk mengembangkan kreativitasnya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke pendekatan dalam menghasilkan konsep produk. Nah, ada dua pendekatan. Pendekatan terstruktur konsumen dan pendekatan tidak terstruktur. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang pendekatan terstruktur ya. Pendekatan terstruktur yang pertama itu adalah need or benefit segmentation. Jadi bagaimana sih kita menghasilkan sebuah konsep produk dengan pendekatan ini? Jadi caranya itu adalah mengidentifikasi segmentasi pasar yang dianggap penting berdasarkan persepsi konsumen. Jadi studi ini menghasilkan skala kuantitatif pola kebutuhan dan benefit yang diinginkan oleh konsumen. Jadi namanya aja need benefit. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen itu yang kita teliti gitu, yang kita kumpulkan. Jadi produk yang kita kembangkan ya hanya seputar yang menurut konsumen itu perlu gitu. Kalau nggak perlu ya nggak usah dikembangkan di bagian itu. Kemudian yang kedua itu problem detection studies. Nah, problem detection studies ini berbeda dengan need segmentation ya. Kalau need benefit segmentation tadi kita melihat sisi positifnya. Jadi apa yang diinginkan oleh konsumen. Tapi kalau problem detection kita itu melihat sisi negatifnya, apa sih yang membuat konsumen itu nggak puas gitu, apa sih yang biasanya tuh dicela terus oleh konsumen untuk produk-produk sejenis. Nah itu yang kita kembangkan di bagian situ. Kemudian untuk yang ketiga market structure analysis atau gap analysis. Nah ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut nanti di slide selanjutnya, yang intinya kita mengembangkan produk itu melihat adanya gap ya, adanya gap produk satu produk dengan produk yang lainnya. Jadi apa sih posisi-posisi yang masih kosong, karakter-karakter dari sebuah produk itu yang belum terpenuhi oleh produk manapun yang sejenis, yang sejenis ya, sefungsi itu belum terpenuhi. Misalnya karakter apa, atribut apa, misalnya variasi size gitu, itu belum ada. Nah maka kita memunculkan pengembangan produknya misalnya di variasi size gitu, atau misalnya apalagi kita munculkan gap analysisnya misalnya dari kemasannya atau apa. Nah itu kita cari gapnya. Nah yang keempat, yang terakhir itu product deficiency analysis. Product deficiency analysis ini kita menganggap bahwa konsumen itu sebenarnya sudah tahu apa yang salah dari sebuah produk dan harus dikembangkan bagaimana, itu sudah tahu. Maka dalam pendekatan yang keempat ini kita seorang analis gitu ya langsung menanyakan kepada konsumen, sebenarnya konsumen itu maunya kalau kelemahan si produk itu diperbaikinya kayak gimana gitu. Beda ya sama ABC tadi. Kalau yang A tadi kita melihat pengennya apa tanpa melihat apa yang dicacat oleh konsumen. Kalau yang B yang sering dicacat apa. Kalau yang C itu gapnya, apa yang belum pernah dipenuhi oleh produk manapun yang sejenis. Kalau yang D itu udah kita pasrah aja sama konsumen gitu. Jadi kita benar-benar memilih konsumen yang sudah paham dengan produk itu, kita tinggal mengembangkan teknologinya. Intinya seperti itu. Nah yang selanjutnya itu ini tadi saya ulang sebentar ya.
sepertinya sama. Oke, sepertinya sama. Mohon maaf, ini slide-nya sama yang ini. Kita langsung ke gap analysis. Nah, ada prosedur-prosedur dalam melakukan pengukuran gap, ya kan tadi sudah kita bahas ya. Bagaimana konsep pengembangan produk itu salah satunya adalah melakukan gap, analisis gap. Nah, gimana sih caranya melakukan analisis gap? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama itu kita sebut sebagai gap deskriptif. Maksudnya adalah mendeskripsikan atribut-atribut yang membangun suatu produk yang atribut itu belum ada sebelumnya. Jadi ini kita sama sekali tidak melihat konsumen, tapi murni dari analis, murni dari pengamat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita amati misalnya produk apa ya, misalnya produk smartphone ya, atribut apa sih yang kira-kira belum ada di produk smartphone gitu ya. Kayak misalnya warna sudah ada nih, atributnya, variasi warna sudah ada, bentuk sudah ada, kemasan, label sudah ada. Terus apa atribut yang belum ada di smartphone untuk semua merek, misalnya kayak gitu. Apa ya, misalnya yang belum ada, misalnya terkait dengan pelayanan after sales-nya, misalnya kayak gitu, belum ada kan. Biasanya yang ada itu garansi tok ya. Nah ini misalnya kita pakai service after sales, jadi setelah pembelian itu nanti ada benefit tuh yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, itu belum ada tuh misalnya di semua merek smartphone. Nah, itu bisa jadi gap deskriptif. Jadi di situ disebutkan atribut apa sih yang bisa membangun suatu produk yang itu belum ada di produk-produk yang ada sekarang gitu. Kemudian gap determinan. Gap determinan ini atribut yang penting bagi pemakai dan dapat membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Nah, jadi yang ini sudah melibatkan konsumen ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada dua penilaian ya. Yang penilaian pertama itu penting, kurang penting, dan sangat penting. Jadi tingkat kepentingan. Dan yang kedua ini tidak membedakan, dan ini membedakan. Jadi dalam gap determinan itu kita itu benar-benar mencari apa sih bedanya produk A sama produk B gitu. Dan perbedaan yang sudah kita temukan itu menurut konsumen penting apa enggak gitu. Ya, jadi misalnya kita sudah nemu perbedaannya tadi smartphone. Kalau smartphone A itu bentuknya lebih tipis daripada smartphone B, berarti kan itu ukuran ya. Nah, kita tanya ke konsumen, ukuran itu penting nggak gitu. Kalau ukuran penting berarti itu bukan atribut determinan. Terus kita cari lagi atribut yang membedakan apa. Misalnya yang membedakan adalah hardware-nya ya, misalnya kapasitas atau fiturnya, misalnya speknya. Nah, itu bedanya di bagian apa. Nah, itu menurut konsumen penting nggak? Kalau itu beda dan sangat penting, maka itulah atribut determinan dan itulah sumber kita untuk mengembangkan sesuatu dari produk itu. Jadi di bagian atribut determinan ini yang akan kita utak-utak, kita istilahnya kita pikirin terus pengembangannya seperti apa. Nah, kemudian ada gap perseptual. Gap perseptual ini dengan menggunakan focus group. Yang namanya focus group itu berarti ada diskusi dengan beberapa konsumen, dan kalau namanya focus group discussion itu di mana-mana pasti kita memilih konsumen yang benar-benar paham dengan produk itu gitu. Jadi pertama kuncinya ada konsumen yang dihadirkan di dalam fokus grupnya. Yang kedua adalah analis yang memimpin jalannya fokus group. Itu harus bisa memancing konsumen itu untuk mengeluarkan keinginan-keinginannya, kebutuhan-kebutuhannya, kemudian karakteristiknya dalam membeli barang, kemudian ketidakpuasannya harus bisa keluar semua. Nah, makanya di sini nanti kuncinya adalah mereduksi atribut langsung ditentukan oleh konsumen melalui focus group. Nah, jadi kuncinya nanti harus ketemu
apa yang menurut konsumen itu penting. Nah, terus setelah dapat tuh atribut-atributnya, peneliti itu kemudian mereduksi, memilih lah, jangan banyak-banyak atribut yang mau kita perhitungkan yang mana. Nah, itu dipilih oleh analis. Berdasarkan apa? Nanti kita lihat. Nah, bisa berdasarkan juga dengan analisis faktor ya. Kalau udah belajar tentang statistik, tentang bagian analisis faktor, sedikit ya, analisis faktor itu melihat apakah atribut A itu berhubungan dengan misalnya keinginan konsumen untuk membeli barang tertentu. Nah, itu bisa pakai analisis faktor. Jadi untuk melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan konsumen itu tertarik membeli produk. Nah, tapi di sini juga dijelaskan salah satu cara yang biasa dilakukan itu adalah dengan membuat skala multidimensional non-metrik yang menggunakan data kesamaan untuk menghasilkan peta persepsi. Responden diminta melakukan penilaian kesamaan produk mulai dari sangat sama sampai sangat berbeda. Nah, jadi tadi ya udah ada tuh atribut-atribut banyak. Nah, kan peneliti diminta untuk mereduksi, mengurangi atribut-atribut yang banyak itu, dipilihlah berapa atribut yang akan kita kerjakan. Nah, cara milihnya bisa tadi pakai perankingan. Jadi responden itu diminta untuk meranking mana sih atribut-atribut yang itu sama antara satu produk dengan produk yang lainnya. Dari mulai sangat sama sampai sangat berbeda. Nah, yang kita pilih yang mana ya, terutama yang sangat berbeda itu tadi gitu ya. Jadi atribut yang sangat berbeda itu berarti menjadi ciri khas dari produk itu. Kalau sangat sama itu kan berarti nggak ada ciri khas gitu ya. Nah, dari sini juga bisa. Kemudian yang terakhir ya, prosedur dalam pengukuran gap yang terakhir adalah gap preferensi. Membentuk kemungkinan suatu produk yang belum dikembangkan akan tetapi itu potensial. Data preferensi didapat dari hasil ranking konsumen terhadap produk atau atribut tertentu yang ditunjukkan oleh peta sesuai keinginan konsumen. Jadi akhir dari pengukuran gap itu ya adalah gap preferensi. Gap preferensi itu nantinya akan menentukan atribut mana sih yang dia itu ada tapi sangat berbeda dengan produk-produk lainnya gitu. Jadi produk kita, gambaran awal produk kita sudah disajikan terlebih dahulu ke konsumen. Nah, apakah atribut-atribut yang kita sajikan itu akan berbeda sangat gitu ya dengan produk lain? Nah, itu konsumen itu diminta untuk menilai. Nah, semakin berbeda dan semakin penting, maka itu semakin membuat si analis harus banyak fokus mengembangkan di bagian itu ya. Jadi gapnya akan sangat terlihat dari perankingan yang dilakukan dari konsumen tadi ya. Jadi sebenarnya untuk pengukuran gap hampir mirip nantinya, terutama gap preferensi dengan tadi ya atribut determinan tadi. Hanya bedanya kalau di sini itu ada perankingannya. Jadi dari yang sangat kembali tadi ya, sangat sama sampai sangat berbeda. Kalau tadi kan cuman membedakan dan tidak membedakan. Nah, ini kalau memang beda, seberapa beda sih dengan produk lain gitu. Kalau penting, seberapa penting sih dengan produk lain. Jadi ada perankingannya. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi ada pendekatan tidak terstruktur. Pendekatan tidak terstruktur itu yang pertama motivation research. Motivation research itu untuk melihat tingkah laku pasar atau konsumen, melihat motivasi kenapa sih konsumen itu bisa pengen beli sebuah produk, itu motifnya apa, kecenderungannya apa karena memang kebutuhan atau karena gaya, karena selera, karena ikut-ikutan atau apa. Kita harus bisa menggali motif kecenderungan konsumen, emosi konsumen, pola pikir konsumen dalam membeli sebuah produk ya. Ini namanya motivation research. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah nanti akan sulit menerjemahkan
kebutuhan dan motif konsumen itu dalam ide kreatif ya. Karena yang kita lihat adalah apa yang membuat konsumen itu tertarik untuk beli. Jadi itu kan hampir sulit ya. Apalagi kalau misalnya motifnya itu adalah ikut tren gitu misalnya. Itu sulit sekali kalau ikut tren untuk menerjemahkan ke dalam sebuah ide. Tren yang mana gitu kan. Jadi akan sulit. Nah, metodenya ini yang biasa dipakai adalah dengan wawancara atau bisa juga dengan pengujian psikologis secara klinis gitu ya, dengan tes-tes psikologis. Dan ada focus group interviews lagi. Jadi kembali lagi menggunakan focus group discussion. Kalau pakai focus group discussion beda sama motivation research ya. Kalau tadi ini kan kita by data, mungkin bisa kuesioner ke banyak orang, tapi kalau FGI ini kita terbatas pada konsumen tertentu, dan tapi dengan FGI ini kita benar-benar bisa benar-benar bisa melihat kebutuhan dasar konsumen itu secara personal gitu, karena dalam forum itu konsumen satu dengan konsumen yang lain itu berdiskusi, jadi mungkin akan terbuka beberapa pikiran, ketika perasaan mendengar cerita dari konsumen lain gitu kan. Jadi itu lebih bisa mengambil banyak informasi, walaupun di situ juga kembali lagi tergantung dari analis yang mengarahkan diskusi, apakah bisa mengarahkan diskusi dengan baik atau tidak. Kemudian ada consumption system analysis. Jadi kita mempelajari pola konsumsi konsumen. Bagaimana sih kebiasaan konsumen itu menggunakan produk kategori yang bersangkutan. Jadi apakah konsumen itu polanya seperti apa? Jadi kalau misalnya dia beli itu cuman ketika ada diskon atau bagaimana gitu. Kalau beli itu pas tanggal-tanggal tertentu atau bagaimana. Nah, itu kita pelajari dalam consumption system analysis. Berbeda dengan yang tadi ya, yang motivation research. Kalau motivation research itu apa sih motivasi dia beli produk itu gitu. Nah, kalau ini pola konsumsinya bagaimana? Bisa kita lihat dari waktu, bisa kita lihat dari tempatnya, bisa kita lihat dari misalnya apa ya tadi ya, promo enggaknya tadi. Kemudian output yang diharapkan apa dari analisis sistem konsumsi. Jadi kita jadi tahu apa sih kelemahan-kelemahan dari si produk, atau apa sih karakteristik produk yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Jadi konsumen kita jadi tahu. Jadi karakteristiknya konsumen kalau beli itu pas apa gitu. Kalau memang belinya pas ada promo, berarti kelemahan si produk kan mahal gitu. Kalau belinya di tempat-tempat tertentu, berarti kelemahannya apa? Mungkin dari lokasi atau apa, lokasi penjualan dan lain sebagainya. Nah, itu kita cari itu melalui consumption system analysis. Dan yang terakhir adalah consumer complaint. Nah, ini nggak jauh beda sama yang tadi ya. Kita melihat apa komplain atau keluhan-keluhan dari konsumen sehingga diketahui karakteristik produk yang perlu diperbaiki. Nah, consumer complaint atau metode mendeteksi keluhan ini dipakai hampir semua perusahaan ya. Jadi mereka pasti membuat ada call center gitu untuk menampung keluhan konsumen gitu. Kenapa kok banyak sekali perusahaan membuat seperti itu? Dan kalau memang banyak keluhan, itu berarti sebuah indikasi bahwa yang ada di bagian perancangan produk itu tidak pernah paham tentang kebutuhan konsumen. Nah, itu kembali lagi ke dulu ya slide awal kita, bahwa sebaiknya seorang perancang produk itu pernah ditempatkan pada bagian pemasaran gitu, sehingga dia tahu konsumennya seperti apa, kecenderungan konsumennya seperti apa, sehingga pengembangan produknya itu akan lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, untuk perkuliahan pertemuan ketiga perencanaan dan perancangan produk saya cukupkan ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video. Dan untuk evaluasi juga jangan lupa dikerjakan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan ketiga ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.